Saudara-saudara, jangan kaget dulu ketika baca di ini perikop, orang kaya suka masuk dalam kerajaan sorga. Sebab waktu baca perikop ini kadang-kadang kita suka saling menuding. Pertama kita akan membenarkan kita pun kemiskinan itu, makanya saya tidak mau kaya dari dulu ini karena begini. Karena sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk surga. Ataukah kadang-kadang ketika kita membaca perikop ini lantas kita menuding orang-orang kaya sebagai orang-orang yang paling berdosa di dunia. Mari kita berdoa, mau belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, syukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini Tuhan memanggil kami, hari Minggu ini. Setelah kami beribadah kepadamu bersama jemaat tadi siang, malam hari ini ada kesempatan lagi untuk kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus itu memampukan kami memahami maksud-maksud-Mu. Dan lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih banyak. Mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam sukacita kita malam hari ini, di malam penuh berkat ini. Saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang tertulis buat kita semua. Menurut Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saudara, saya berharap saudara pegang Alkitab juga untuk saudara melihat, membaca, mengikuti dan merenungkan ini. Kalau saudara rindu berbagi pun, silakan menyatakan itu di kolom komentar itu. Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang itu berkata kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua di malam sukacita, malam penuh berkat ini, saudara-saudara. Dari Pasturi 2, Gemit Anugrah Eltari di Naikoten 1, di Jalan Eltari di Kupang ini. Kami menyampaikan salam hormat, salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di mana-mana pun di seluruh Indonesia dan yang ada di beberapa negara di luar negeri yang berkesempatan mengambil bagian bersama-sama. Saudara-saudara, jangan kaget dulu ketika baca di ini perikop, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Sebab waktu baca perikop ini kadang-kadang kita suka saling menuding. Pertama kita akan membenarkan kita pun kemiskinan itu, makanya saya tidak mau kaya dari dulu ini karena begini. Karena sulit sekali bagi orang kaya untuk masuk surga. Ataukah kadang-kadang ketika kita membaca perikop ini lantas kita menuding orang-orang kaya sebagai orang-orang yang paling berdosa di dunia. Ataukah ketika kita membaca perikop ini orang kaya sulit masuk ke kerajaan surga.
lantas kemudian kita berusaha begitu rupa untuk menyatakan diri bahwa kami tidak kaya. Padahal sesungguhnya kita kaya, ada banyak barang. Tapi kita agak sedikit sekikir saja. Pakai bahasa Kupang bilang keek. Atau bahasa di Manado bilang apa, tapi di Kupang bilang keek. Nah, saudara-saudara, di kesempatan malam hari ini, keek itu pelite. Nah, saudara-saudara, di kesempatan malam hari ini ketika membaca bagian ini, saudara-saudara, saya rasa bahwa kita mesti secara serius melihat teks ini dengan baik untuk bagaimana kita menemukan apa yang Tuhan maksudkan ketika dia menyampaikan satu dua catatan kepada orang kaya yang datang kepadanya di malam itu, di hari itu. Ini hal penting saudara-saudara, karena kalau kita baca, kita menaruh perhatian serius dulu kepada ini orang yang datang kepada Yesus dengan berlari. Dia bukan saja berlari, tetapi kemudian datang dan dia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Dia berkata, Guru, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya kira sikap yang dilakukan itu yang perlu menjadi sorotan pertama dari kita semua. Juga selanjutnya itu sangat berkaitan dengan jawaban Yesus kepadanya. Dia sangat memohon dan sangat meminta ada jawaban. Paling tidak untuk membenarkan sesuatu dari yang dia lakukan selama ini. Apa yang harus saya perbuat, Guru, untuk beroleh hidup yang kekal? Ada pelajaran yang penting saya kira saudara-saudara. Jelas bahwa orang ini datang kepada Yesus di saat emosinya sedang meluap-luap. Karena itu dia berlari dari sana dan dia mau mendengar. Tuhan Yesus memperlihatkan daya pikat pribadi yang sangat-sangat luar biasa terhadapnya, sehingga orang ini ingin sekali mendengar apa sih yang Yesus mau katakan kepada dia. Saudara-saudara, ini hal penting. Hal yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mau katakan kepada orang muda itu. Ketika dia sudah berlari dan sangat emosional, dia mau mengetahui sesuatu dari yang Yesus. Bukan. Ini kan kira-kira begini, kalau ada satu orang hebat, nah, terus dia datang di kita punya keahlian khusus, misalnya menggambar, melukis. Terus kita tahu bahwa dia lebih hebat dari semua. Terus kita bilang, kira-kira kalau lukis begini bagaimana? Kita butuh sebuah pengakuan lah, kira-kira begitu. Paling tidak ada tanggapan apa yang disampaikan. Nah, saudara lihat. Tuhan Yesus mau katakan kepada orang ini, kepada anak muda yang kaya ini. Dia ingin berkata begini, coba diam dulu. Coba engkau berdiam dulu. Engkau berpikir sejenaklah. Engkau tenangkan dulu hatimu. Engkau sementara gelisah sebenarnya. Engkau sementara gelisah dan terbakar emosi yang meluap-luap untuk mengetahui sesuatu. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus tidak ingin supaya kita datang kepadanya ketika kita sedang emosi. Ketika kita sedang meluap-luap dengan emosi kita untuk mengejar jawaban tentang sesuatu. Cobalah pikirkan dengan tenang dulu. Coba tenang dulu. Apa yang sedang engkau lakukan? Coba pikirkan kembali. Yesus bawa dia untuk merenungkan kembali sesungguhnya apa yang ia lakukan. Tuhan Yesus tidak sedang membekukan laki-laki muda itu supaya dia tidak dapat apa-apa. Tapi Yesus mau meminta dia tenang dulu. Sabar dulu. Datang kepada Tuhan jangan terlalu emosional. Jangan terlalu... Kuasai diri dulu. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan hal yang saya kira sedikit tersembunyi ini, mau untuk dibuka lebih. Mungkin dia sudah paham itu, tapi saya ingin mengatakan begini. Engkau tidak menjadi seorang Kristen. Engkau tidak dapat menjadi seorang Kristen dengan perasaan sentimental. Engkau tidak dapat melakukan itu. Menjadi seorang Kristen yang ditunjukkan kepadaku, engkau harus memandang kepada Allah. Engkau jangan datang kepadaku dengan emosi yang kuat untuk menunjukkan sesuatu kepadaku selain daripada memandang kepada Allah. Tuhan Yesus ingin mengatakan, memberitakan dan mengajarkan selalu makna untuk menyampaikan kebenaran melalui keprihatinan. Ini penting sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena cerita ini dengan tegas menyatakan kebenaran Kristiani yang sangat hakiki.
Kebenaran Kristen yang sangat hakiki bahwa menjadi orang terhormat itu sesungguhnya tidak cukup. Menjadi orang terhormat itu sesungguhnya tidak cukup. Tuhan Yesus mengutip perintah-perintah yang menjadi dasar bagi kehidupan orang-orang terhormat. Tanpa ragu-ragu laki-laki muda itu mengatakan bahwa semua itu sudah dipenuhi. Jangan membunuh, jangan berzina, semuanya sudah dia lakukan. Dia tidak ragu sekali. Perhatikanlah satu hal berikut, yaitu perintah kepada dia supaya dia membagi-bagikan hartanya. Semua yang ada pada dia itu dia bagikan. Nah, ini yang buat dia pikiran. Kenapa saudara-saudara dalam kaitan dengan menjadi terhormat saja tidak cukup? Karena dia hanya baru dapat melakukan segala sesuatu yang disebutkan dalam Alkitab bilang jangan, 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 jangan. Itu dia sudah lakukan. Yang bilang jangan, itu dia sudah lakukan. Seumur hidup saudara-saudara, saya membayangkan bahwa tidak pernah menyakiti orang mengkali itu orang. Dia orang baik. Dia sudah melakukan itu dengan baik dan itu benar. Pertanyaan yang sesungguhnya Yesus ingin katakan begini, perbuatan baik apa yang telah engkau lakukan? Untuk laki-laki muda ini pertanyaan itu malah menjadi lebih tajam lagi. Saya catat di sini dia bilang begini, dengan semua harta yang ada padamu, dengan semua kekayaanmu, dengan semua yang mampu engkau berikan, kebaikan positif apa yang telah engkau lakukan kepada orang lain? Yang dia sudah lakukan itu yang bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kan dia sudah lakukan semua. Sekarang Yesus masuk sedikit lebih tajam lagi berkata, engkau kan orang kaya. Dengan harta yang ada padamu, dengan semua yang ada padamu, kebaikan apa yang sudah engkau lakukan kepada orang lain? Wah, saya kira ini hal penting, saudara. Saya rasa itu hal serius itu, saudara. Kadang-kadang kan kita mempertahankan diri kita untuk jangan. Tapi hendaklah itu kita tidak pakai. Kita menahan diri untuk jangan. Demikianlah saudara Tuhan Yesus menghadapkan orang ini dengan sebuah tantangan baru. Tuhan Yesus hendak katakan adalah keluarlah dari kehormatan moralmu itu. Berhentilah berpikir bahwa kebaikan itu diperoleh dari tidak melakukan apa-apa. Berhenti sudah di situ. Jangan pikir kebaikan itu diperoleh dari tidak melakukan apa-apa. Justru kebaikan itu dilakukan. Sekali lagi, kan dari tadi dia suka tahu dia jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu dia bisa tahan diri untuk itu. Tapi dengan semua yang ada pada dia itu apa yang sudah dilakukan sebagai sebuah kebaikan. Jangan merasa terhormat kalau saudara hanya bisa menahan diri. Tapi ada hal lebih. Apa yang saudara lakukan? Bisa jadi saudara, dia tidak pernah mengambil sesuatu dari orang lain seumur hidupnya. Itu merupakan hal yang terhormat. Bila seseorang memberi sesuatu kepada orang lain, itu sesuatu yang Kristiani. Jadi begini kalau kita tidak pernah mengambil orang lain pembarang, merampas, itu terhormat. Tetapi kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, apalagi kalau ketika dia sangat membutuhkan, itu sangat Kristiani. Saudara bisa menemukan perbedaannya sekarang. Ketika orang-orang hanya menahan diri untuk tidak bisa melakukan apa-apa, terhormat kan? Tetapi sekarang ada perintah lebih. Pergilah, juallah segala yang ada padamu dan berikanlah kepada orang miskin. Itu tindakan kasih yang mesti dilakukan. Jadi jangan cukup diterhormat. Harus ada yang dilakukan. Tuhan Yesus menatap dia dalam-dalam. Tuhan Yesus jatuhkan semua perasaan kepadanya. Ada banyak hal ketika Tuhan Yesus menatap dia. Pertama, ada rasa kasih yang besar di situ. Ada kasih yang terlampau besar. Tuhan Yesus tidak marah kepada dia. Tuhan Yesus tidak marah. Ia terlalu mengasihi orang ini. Tuhan Yesus sayang kepada orang ini.
Tuhan Yesus tidak marah dia sama sekali. Tatapan Tuhan Yesus bukanlah tatapan penuh emosi, tetapi sebuah pandangan yang penuh kasih. Kalau engkau mengasihi, engkau pasti bukan sekedar menahan diri, tapi engkau melakukan sesuatu. Sekali lagi, coba periksa dalam hatimu. Kalau engkau mengasihi, engkau bukan saja menahan diri, engkau harus melakukan sesuatu. Harus melakukan sesuatu. Ada tantangan yang Tuhan Yesus berikan untuk menjadi seorang yang tampil berani. Tatapan mata Yesus mendorong orang ini supaya berani keluar dari kehidupan yang sudah mapan. Keluar dari kehidupan yang sebenarnya sudah sangat enak dan terhormat, untuk kemudian masuk ke dalam sebuah petualangan hidup sebagai seorang Kristen sejati. Untuk nyaman, dia sudah nyaman. Dia sudah aman di situ. Tapi Tuhan Yesus menatap dia dan memberikan dorongan untuk dia keluar dari apa yang sudah nyaman itu. Ya, dalam sebuah pergumulan di dalam kekristenan yang sejati, dia harus berjumpa dengan orang-orang yang berkekurangan. Dia berjumpa dengan banyak hal yang mesti menggerakkan dia untuk dia peduli kepada mereka. Saudara, sekaligus juga tatapan Yesus itu menggambarkan sebuah kesedihan. Kesedihan yang paling berat, yakni rasa sedih karena melihat seseorang yang telah secara sadar memiliki kepribadian dan kehidupan yang tidak semestinya. Tuhan Yesus menatap dia dengan sedih. Engkau telah memilih sebuah kepribadian dan sebuah kehidupan yang mengamankan dirimu sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Sehingga ketika Yesus bilang, pergi dan juallah yang ada padamu, itu hal yang terlalu berat. Apakah memang catatan yang Tuhan Yesus maksudkan itu supaya semua dia lepas buang, sudah dia miskin melarat? Bukan itu yang Yesus maksud. Tetapi tadi, hati yang penuh dengan kasih dan ingin melakukan sesuatu kepada orang lain. Kebaikan itu dikerjakan. Kebaikan itu memang kita sudah terima dari Tuhan. Selanjutnya kita mengerjakan itu untuk orang lain. Sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah lebih dahulu menerima sesuatu dari Tuhan. Dan sekarang kita menyatakan syukur. Syukur dengan melakukan itu. Saudara, ini hal yang penting sekali buat kita, saudara-saudara. Saya membayangkan, apa sih yang salah dari orang muda yang kaya ini? Tidak ada yang salah, kan? Dia sudah sangat sukses di usia muda. Dia sudah kaya. Dia sudah memiliki semua. Tidak ada yang bermasalah, kan? Dia juga sudah berhasil untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta. Bukankah ini orang yang baik? Tapi ternyata cara pandang Yesus itu cukup berbeda dengan apa yang menjadi cara pandang manusia. Tuhan Yesus kasih tahu, pergi juallah. Tuhan Yesus mau supaya setiap orang yang sudah mengaku dirinya itu baik, kebaikan itu dia kerjakan. Sebab kalau kebaikan itu hanya identik dengan tahan diri supaya tidak ini, tidak ini, tidak ini, ya itu susah. Susah ini. Tapi harus hendaklah. Saya suka bicara dia dalam dua hal ini. Janganlah. Mungkin kita sudah melakukan itu. Tapi ketika perintah bilang hendaklah. Mungkin belum banyak kita mau melakukan itu. Mungkin kita tidak melakukan itu. Saya mau bertanya kepada saudara. Dua hal penting yang tergambar di dalam pembacaan ini itu kan, satu, emosi yang meluap-luap datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, kebaikan yang mesti kita kerjakan. Apakah ini memang sementara terjadi dalam hidup kita? Jangan sampai kita datang kepada Tuhan itu datang dengan emosi yang meluap-luap. Kasih akan memampukan orang melakukan hal yang terberat dan tersulit. Amin. Ibu-ibu pasti tahu itu. Kasih itu membuat mereka menahan banyak sekali rasa sakit. Karena itu Yesus menatap dia dengan penuh kasih, penuh dorongan, tetapi dengan kesedihan sekaligus.
Engkau telah memilih untuk aman saja. Engkau telah memilih untuk nyaman saja. Engkau tidak mau bertempur di dalam dunia ini. Tantangan bagi kita semua, saudara-saudara. Emosi pertama. Kita tuh kalau ibadah yang membuat kita betul-betul secara emosi mungkin dapat. Banyak orang bisa menangis dalam sebuah ibadah, tanda hati yang hancur, atau tanda syukur dan terharu oleh karena kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya. Baik kan? Tetapi bagaimana ketika dia keluar nanti, di luar? Hati yang hancur itu terus akan menggerakkan dia untuk mengasihi. Dan seterusnya atau tidak. Atau dia selesai saja pada hal-hal yang bersifat liturgis. Ya bisa juga Dortia Domingus. Jangan sampai dia melakukan kebaikan hanya karena terpaksa dan tidak dengan tulus hati. Begitu juga ketika jangan tadi. Jangan membunuh. Ya dia tidak membunuh. Daripada membunuh kau cari masalah. Usaha dong jadi kacau toh. Apalagi dia juga takut pegang pisau. Jadi sudah dia diam. Dia berhasil untuk tahan diri itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dia sudah berhasil tahan diri di situ. Tapi apa yang ada di dalam dirinya ketika dia memenangi itu semua, itu Tuhan tahu. Kita mungkin tidak tahu. Yang kita tahu dia orang baik. Tapi Tuhan taruh satu standar lagi. Engkau jangan nyaman di situ. Ada tantangan baru yang kau harus masuk. Pergi. Jualah semua yang ada padamu. Yang jangan-jangan yang kau sudah lakukan toh sekarang. Kebaikan apa yang sudah engkau kerjakan? Kebaikan apa yang kita kerjakan? Dengan apa yang ada pada kita ini, kebaikan apa yang sudah kita kerjakan? Jangan bicara sampai orang lain, saudara. Kebaikan apa yang kita sudah kerjakan bagi orang tua kita? Kebaikan apa? Dengan apa yang ada pada kita? Dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan pada kita, apa yang sudah kita kerjakan bagi orang tua kita? Bagi keluarga, bagi tetangga, bagi saudara. Jadi Tuhan mau supaya ini lebih luas. Tuhan Yesus menatap dia sangat kecewa. Orang muda ini sangat kecewa dengan sebuah permintaan ini. Pergilah. Pergi, bagikanlah. Juallah hartamu. Kalau pendeta Yandi dia yang diminta begitu. Pergi dan juallah semua harta. Saya pikiran ini, saya makan apa? Mau jual apa? Kok tidak ada apa-apa ini? Tapi pesan Yesus itu jelas. Dari apa yang ada padamu, kebaikan apa yang sudah kamu kerjakan. Itu harus jadi perenungan kita, saudara. Antara kebaikan yang dikerjakan dan emosi yang meluap-luap. Bahkan dia datang langsung tersungkur. Dia kepingin dapat sebuah jawaban. Saya bawa materi di banyak tempat, saudara-saudara. Banyak orang dalam pertanyaan-pertanyaan mereka itu sifatnya konfirmasi saja. Pak Pendeta, kalau kira-kira kalau begini ini salah, kok benar ya Pak? Nah gitu toh. Karena saya ini begini. Dia ini kan ingin mengkonfirmasi bahwa yang dia lakukan ini sudah benar. Dari konteks pembacaan kita, apakah salah kalau anak Tuhan kaya raya? Jawabannya tidak salah. Salmon Rantelino. Memang betul konteks itu mengatakan begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak salahkan orang kaya. Sejak awal tadi ketika mulai berkhotbah saya suka tahu. Ketika baca ini judul, jangan pikir ya, itu yang buat saya tidak mau kaya, itu yang karena ini. Orang kaya sulit masuk surga. Tidak. Yang Tuhan maksudkan ini apa yang baru saya bicara tadi. Yaitu dengan kekayaan yang ada padamu, apa yang telah engkau lakukan sebagai kebaikan. Jangan sampai kita terkurung di dalam kekayaan. Apalagi kalau pikiran-pikiran kita melekat kepada kekayaan, itu akan berpusat pada diri kita sendiri dan sulit sekali untuk kita mengerjakan sesuatu untuk orang lain sebagai kebaikan. Mungkin kita akan seperti anak muda yang kaya ini. Iya, Mama Kramen School, kebaikan bukan hanya diucapkan, tapi perlu ditindakkan, perlu dikerjakan. Jangan sampai kita seperti anak muda yang kaya ini. Berhasil untuk jangan. Tapi waktu hendaklah dia tidak lakukan. Saya sudah sampaikan kepada saudara bagaimana tetapan Yesus itu tetapan dalam 3 hal.
tatapan dalam kasih. Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus bicara begitu. Tuhan Yesus tidak marah dia. Tuhan Yesus sayang pada dia. Sebagaimana Tuhan Yesus sayang kepada dia, Tuhan Yesus sayang juga kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus sayang. Tetapi sekaligus dalam tatapan itu Tuhan Yesus mau mendorong dia untuk keluar dari kehormatannya. Kan dia merasa terhormat. Saya tidak seperti orang lain yang membunuh, yang berzina, yang apa. Dan kita merasa sudah terhormat. Yesus bilang, keluar dari itu. Kerjakanlah sesuatu dari apa yang ada padamu. Sekaligus tatapan itu tatapan sedih. Karena sebagaimana kita hari ini, saudara, kita memilih untuk aman saja cukup. Kita memilih mencari. Dan kalau kita dapat, sudah yang penting saya tidak ada urusan dengan orang lain. Kita mau aman-aman saja. Jadi ketika Tuhan Yesus lihat murid-muridnya, kita yang percaya kepadanya tuh orang yang cenderung pasif, diam-diam saja, yang penting aman. Tuhan Yesus sedih sesungguhnya. Kan dia mau kita lebih. Kita percaya kepadanya dan sekarang dia mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang telah dia titipkan kepada kita. Dia mau kita jadi berkat kan. Dia mau kita berbagi. Dia tidak mau kita sekikir. Tadi ada yang bilang dia tidak mau kita kenik batu. Kakeek. Bahasa Indonesia ya sekikir. Pelit. Bahasa Kupang kenik batu. Orang yang di Manado pasti tahu. Tapi kira-kira begitu. Supaya kita tidak kemudian melihat hal-hal yang terbatas hanya kepada kekayaan saja. Tapi Tuhan mau untuk kita lebih lagi di tengah-tengah dunia ini. Untuk menunjukkan sesuatu. Tuhan Yesus bilang, pikir-pikir, ini orang ini sudah baik. Mungkin dia hanya makan yang dia punya. Dia tidak pernah merampas. Dia tidak. Ini hal yang penting, saudara-saudara, buat kita semua. Kenapa? Karena memang kita masih manusia. Dan sebagai manusia, apa yang kita cari dan kita dapat yang susah payah, sangat sulit untuk dengan serta-merta kita ambil dan bagikan pada orang lain. Tapi Tuhan Yesus pemaksud juga bukan ambil semua. Kalau ambil semua, kau kasih dia makan apa? Tapi Yesus mau dia berpikir secara baru. Berpikir secara baru. Bukan karena kehormatan, karena tadi upaya dia yang sangat kuat untuk melakukan perintah-perintah. Yang jangan tadi Yesus lakukan. Kan itu yang Yesus bilang dalam pembacaan tadi. Yesus mau dia menjadi baru. Dengan apa yang Tuhan titipkan kepadanya. Kemudian dia berbagi. Wulandari, ketika kita berkata, maka kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita terberkati, kita menjadi berkat bagi orang lain. Lebih lagi kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Amin. Iya. Betul. Kakek itu pelit pun bai. Bai ngau malah. Bukan bai biasa. Jadi itu hal bagi kita, saudara. Dari tadi malam saya sudah mengungkapkan apa yang menjadi isi hati saya. Kita butuh nilai. Tindakan kita. Ada banyak orang telah selesai tidak melakukan yang jahat-jahat itu, dia tidak melakukan. Itu logikanya, saudara. Dia sudah lebih baik dari orang-orang yang sudah kedapatan, tertangkap dan lain sebagainya. Itu dia tidak melakukan seperti itu orang. Tapi membaca teks ini kita kemudian sadar. Lalu dengan apa yang ada pada kita dan kita belum pernah melakukan sesuatu sebagai kebaikan bagi orang lain, ternyata kita tidak ada beda dengan mereka yang melakukan kesalahan. Tidak ada beda. Tuhan Yesus sangat luar biasa untuk membawa kita kemudian menyilami dan memahami posisi kita saat ini. Saya yakin bahwa ketika kita sampai di seperti ini, pikiran Tuhan Yesus seperti ini, kita sadar kita tidak mungkin menghakimi orang lain. Kita sangat sadar bahwa kita tidak bisa berkata kita lebih baik dari orang lain. Iya. Oh, dari Samarinda selamat malam, terima kasih banyak. Nah, lalu apa sekarang? Kita bisa baca terus teks itu, saudara-saudara, untuk menemukan hal-hal yang lebih di sini. Saya sengaja membatasi dia hanya sampai 22. Tapi ini penting bagi kita untuk melihat sebuah perspektif baru. Tuhan Yesus itu suka kepada orang yang memang betul itu tahan diri. Tapi dia datang dan dia bertanya, Tuhan, apakah dengan modal ini?
Salmon Rantelino, apakah cara Robin Hood merampok orang kaya dan membagikan ke orang susah itu berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak. Melakukan kebaikan tidak dengan tidak gas dengan kejahatan duluan. Dari kebaikan. Dari apa yang ada pada kita, jangan dari apa yang ada pada orang lain. Apalagi cara yang dipakai adalah merampok. Saya karena pernah bawa tentang persembahan, ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana dengan kalau orang judi dan hasil judi itu mereka bawa pi gereja? Itu bagaimana? Saya jawab biasa-biasa saja. Saya mau kasih tahu mereka bahwa persembahan itu diri, persembahan itu bukan uang. Persembahan itu sebuah ungkapan syukur yang kita sudah dapat dari Tuhan. Begitu. Menjadi karena persembahan itu diberikan dari apa yang ada pada kita, yang sesungguhnya menurut bahasa Alkitab semua Tuhan punya. Kita beri dari tangan Tuhan sendiri. Bagaimana dengan orang yang memberi tetapi selalu menuntut kembali balasan? Nah, itu jangan. Indi Marietta, saya ingin sampaikan kepada kita, kita memberi bukan supaya mendapatkan. Kita memberi bukan supaya mendapatkan. Kita memberi karena kita sudah dapat lebih duluan. Kan kita beri dari apa yang ada pada kita. Padahal kita sudah dapat kan. Kalau kita beri dan menuntut mendapatkan sesuatu, itu dia pun nama dagang. Itu dia pun nama buka kios. Jual sabun, orang ambil sabun, ya kita terima dia pun uang. Kita tadi beli 30.000, kita kasih 32.500. Itu dua hal yang berbeda. Itu tindakan ekonomi. Tapi hal yang Yesus sampaikan saat ini sangat berkaitan. Kalau engkau melakukan sesuatu sebagai kebaikan, lakukanlah saja tanpa menuntut balas, tanpa menuntut apa. Dan dalam bahasa tadi siapa tuh pernah bilang, menulis di situ, kasih yang besar itu memungkinkan orang untuk melakukan sesuatu tanpa menuntut balas. Dari kasih yang besar, dia tidak tuntut apa. Kasih itu menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Bahkan ketika dia harus dalam tanda petik merugi sekalipun. Dalam tanda petik dia merugi sekalipun. Nah, ini penting. Ya, Dias Krisandi. Kita memberi sebagai ungkapan syukur. Amin. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Ini hanya bisa dialami dan dipikirkan oleh orang-orang beriman. Orang yang tidak beriman dia berpikir 2-3 kali. Dia memangnya Tuhan yang memberikan buat saya. Saya rumit, saya capek, saya yang bekerja, saya yang terima warisan. Mungkin yang perlu diingat adalah bukan hanya tentang soal melakukan semua perintah dan 10 hukum, tapi soal kerelaan dan keikhlasan hati. Ya, betul. Itu dua hal yang mesti berjalan. Kan sesungguhnya perintah itu ada dua. Janganlah dan hendaklah. Jangan itu adalah tahan. Hendak itu lakukan. Yang pertanyaan begitu. Nah, banyak orang bisa tahan diri supaya tidak melakukan larangan-larangan itu. Tapi ketika perintah untuk mengasihi, berbagi dan sebagainya, dia tidak lakukan. Leona Liu, memberi dengan sukacita kepada orang pasti kita akan mendapatkan imbalan yang lebih dari Tuhan. Memang mungkin kita dapat, tapi jangan kita memberi supaya mendapat. Beri untuk dapat itu beda dengan memberi sebagai rasa kasih. Kalau beri untuk dapat itu kadang-kadang itu kita modal di punama. Kasih persembahan 50.000 supaya Tuhan balas kasih kita 5 juta. Nah, ini yang biasa jadi masalah. Jadi itu yang lebih berkatnya orang yang memberi itu harus jaga dia di konteks ini. Jangan sampai pikir, oh betul kalau kita memberi banyak nanti dapat banyak. Jadi motivasinya adalah mendapat bukan memberi. Padahal yang Tuhan Yesus maksudkan dalam pembacaan tadi adalah bagaimana memberi. Memberi dan menuntut balasan itu baik kalau saudara Bapak Pendeta? Jawabannya tidak baik. Kalau memberi ya memberi saja. Memberi saja. Saya berbagi sedikit dengan saudara. Mungkin ini terlalu lucu, terlalu ringan untuk dibagikan. Tapi ya ini pengalaman hanya sekedar untuk mengingatkan kita. Mungkin saudara punya pengalaman yang sama ya. Kalau orang datang di saya, Pak Pendeta pinjam uang dulu. Aku saya ini ada uang di mana? Pak Pendeta pinjam uang dulu. Berapa? Kami ada mau begini butuh 1 juta. Wah ini berat ini. Kan tidak mungkin saya ambil 1 juta aku kasih uang, tidak. Sudah. Yang ikhlas itu berapa ya?
Sudah sepakat Bapak dan Ibu, ambil 200.000 kasih. Kakak, ini sudah yang ada pada kami. Pergi sudah, tidak usah pikir mau kasih kembali lah. Sudah. Ya itu terjadi 1-2 kali saya begitu. Tapi itu penting mengatakan, jangan sampai kita paksa kasih lebih tapi hati tidak ikhlas. Yang paling ikhlas melakukan ini, memang kalau karena ada orang juga yang dia kesempatan orang kasih itu yang dia pun kerja hanya minta. Kita kepala sakit tambah di situ. Akhirnya yang bermaksud baik ini dia jadi tidak baik. Saudara-saudara, memang itu kita pun kehidupan. Kita harus memberi daripada diberi. Ya, kita diberi itu Tuhan suka kasih kita duluan. Tuhan suka kasih kita dan kita sementara menikmati sesuatu. Yang menarik dalam tradisi Yahudi itu adalah semiskin-miskinnya orang Yahudi dia mencari orang yang lebih miskin dari dia supaya dia kasih. Supaya dia ada kesempatan juga untuk memberi. Untuk melakukan sesuatu yang baik. Selituai. Kalau mau memberi saja tanpa mengharapkan balasan. Amin. Mantap. Memang memberi saja. Nanti Tuhan yang kasih kembali kita. Tapi motivasinya memang memberi saja. Niti Ratu Dobo Selom, terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati. Ya, memang kalau kita memberi, begitu. Tapi memang saudara kalau memberi sesuatu yang kita sangat-sangat suka, itu yang paling berarti, memang butuh hati yang kuat. Indi, kalau minta kita kasih dengan ikhlas. Kalau pinjam berarti harus tetap kasih kembali, Pak Pendeta. Oh iya, betul. Tapi waktu dia pinjam itu saya tidak ada uang, dia kasih begitu saya. Hormat. Oh iya, Ibu Pendeta lihat dulu. Ini hal penting, saudara-saudara. Nathanael Sebe memberi dengan harapan agar mendapat balasan itu yang salah. Iya, kalau beri saja. Bayangkan kalau orang singgah di kita rumah, kita kasih makan, kalau kita harap supaya kita di rumah dia kasih makan kita. Padahal kita tidak pernah pipi. Itu juga jadi masalah. Lebih indah memberi daripada menerima. Ya, menerima juga baik. Tapi maksudnya jangan terima kok pakai bahasa Kupang bilang kobo saja, simpan saja dan tidak pernah untuk jadi berkat. Tuhan tuh ketika dititipkan sesuatu pada kita, kan dia ada maksud untuk memberi. Saudara-saudara waktu bicara tentang persembahan saya pernah bilang pada saudara, eta ina memberi yang tulus dan ikhlas tanpa harus mengharapkan balasan karena kita memberi adalah kita menyatakan syukur kita. Amin. Ya, kalau begitu udah buka rumah makan. Betul. Nah saudara-saudara waktu bicara tentang persembahan saya bilang begini. Ada orang ketika dia berbicara tentang perpuluhan, dia suka tanya begini, Pak, kalau untuk orang miskin kita beri dari perpuluhan bisa kok tidak? Saya jawab tidak bisa. Semuanya Tuhan punya. Itu 1/10 itu kita bahkan ambil dari yang Tuhan pun kita kasih Tuhan. Sisa 90 itu yang kita kelola. Ketika ada orang miskin datang, kasih ambil dari yang itu, yang 90. Ini kita ambil dari yang Tuhan punya lagi. Nah, karena mana? Dan kita ini sebenarnya hanya kelola Tuhan punya barang. Yang Tuhan titipkan, karena itu kelolalah ikut apa yang Tuhan mau, jangan pakai yang kita mau. Ada yang mengatakan memberi untuk gereja, mereka memakai istilah sumbangan untuk gereja. Itu salah. Peres Wakole, saya ingin menyampaikan begini. Memberi untuk gereja itu bukan sumbang. Kenapa? Kan kita percaya Tuhan Yesus itu kepala dan pemilik gereja. Tuhan kaya, kau miskin. Pasti saudara bilang Tuhan kaya kan? Lalu siapa lebih kaya dari Tuhan, kau mau sumbang kasih Tuhan? Kita datang dalam penyembahan, sembah, itu yang kita bawa sesuatu untuk memberi. Iya. Kita memberi sebagai ungkapan syukur. Kita memberi, kita datang dalam penyembahan. Sembah, atau bukan sumbang. Persembahan. Kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Banyak yang, kadang-kadang kasih 250.000 untuk pembangunan. Terus dia bilang, baca ya di warta. Terima kasih untuk keluarga Manobe yang telah menyumbangkan 250.000 untuk pembangunan rumah Tuhan. Terus keluarga Manobe bangun, kau bilang, terima kasih. Hai, kita sumbang kasih Tuhan. Ini saudara pikir baik-baik, sumbang kasih Tuhan. Bisakah seseorang sumbang untuk Tuhan? Bisakah?
Tidak mungkin kan. Jadi jangan berpikir kita sumbang sesuatu untuk Tuhan. Bapak Pendeta kalau dia pinjam berarti dia tidak tepati janji kasih kembali. Kalau kita tagih baik kosan di Bapak Pendeta. Yo, cara tagih itu yang penting. Proses antara pinjam sampai tagih itu proses yang tidak boleh terputus. Waktu datang di pembawa omong karmana, kesepakatan karmana, waktu tagih caranya karmana. Saya kira caranya yang penting. Pak Pendeta ada yang kalau kasih pinjam dia bilang kasih dengan ikhlas. Tapi kalau ada masalah dia ungkit kembali. Nah itu dia pemulut ikhlas, hati tidak ikhlas. Itu persis kayak anak SD dong. Anak SD itu kita berkawan, bapak, piman mana sama-sama, pi kantin sama-sama. Dia beli kasih kita sesuatu, jangan coba-coba tersalah dengan dia. Berani tersalah dengan dia, tiba-tiba dia bilang, kasih kembali sepung gula-gula yang tarik. Jadi akan ungkit kembali, hati-hati berteman dengan anak SD. Ya kira-kira begitu toh saudara-saudara. Sehingga kita makin memaknai kita punya hidup. Oh, yang Tuhan mau dari kita tuh seperti ini. Saya lihat saudara-saudara, kita semakin berkelas kalau kita ikuti apa yang Tuhan mau. Karena nilai itu ada di kita. Ketika kita sudah tidak melakukan hukum-hukum, sudah larangan-larangan itu. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu semuanya. Dia naik. Kamu jangan rasa terhormat di situ. Lakukanlah sesuatu sebagai kebaikan. Itu berarti ikhlas di bibir, bukan di hati, kakak. Sapo. Yo, begitu. Jadi mestinya ada kesatuan antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di hati kita. Sekaligus juga dengan tindakan kita, toh. Dengan demikian maka hidup kita ini aman. Aman saja. Saudara-saudara, itu hal yang penting karena hati-hati. Tuhan Yesus mau kasih dimensi kasih yang besar di sini. Penting kenapa? Karena ada orang tuh yang memberi itu untuk kepentingan dapat pujian. Yo, sama juga Indi. Bukan di Kupang sah. Di Menela P7 mungkin begitu. Waktu pinjam datang bapak. Waktu kita minta kembali dia mengamuk lebih dari kita yang pinjam di dia ini. Itu terjadi. Berarti Bapak Pendeta kita kata sumbangan itu dari orang yang satu ke orang yang lain. Kalau untuk gereja itu persembahan. Iya, kita lagi datang kepada Tuhan. Nah. Kita datang kepada Tuhan ini. Nah. Datang dalam penyembahan dan datang dalam bawa sumbangan. Begitu datang menyembah. Dari yang kita sembah itu yang kita mau memberi kepadanya. Itu penting tuh buat kita. Akhirnya saudara, kita akan menemukan bahwa ternyata di hadapan Tuhan itu kita tidak siapa-siapa. Kita hanya saluran, kita hanya alat. Kita tidak akan menjadi tujuan. Supaya kemudian siapa yang dimuliakan? Ya Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita. Kita tidak akan merampas kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan merampas kemuliaan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi sebuah sukacita tersendiri buat kita. Karena kita telah melakukan apa yang Tuhan mau. Tantangan sesungguhnya. Tapi tantangan itu harusnya begitu. Oh di Jakarta juga ada. Itu farm apa itu? Baik. Saudara-saudara, ini hal-hal yang saya kira menjadi catatan penting. Saya merenungkan bagian ini dari tadi siang dan saya membayangkan memang ini hal penting bagi kita semua. Ini orang yang datang ini orang yang sudah berada, sangat baik. Tapi Tuhan kemudian kasih tahu hal supaya dia kelas itu tambah naik lah sedikit. Jangan puas deh apa yang ada hari ini. Apa yang ada bukan soal kepemilikan tapi jangan puas dengan keberadaan percaya kita kepada Tuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan mau kita lebih lagi. Semakin berkelas, makin tinggi. Naik. Dan bukan turun. Kepala toh. Dan bukan ekor. Bukan saja soal kehormatan jabatan. Tapi kita melakukan seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Semoga saudara-saudara tetap dalam sukacita. Imam Pendeta Yoga, karena itu sangat keliru jika ada orang percaya yang bilang, untung kita kasih masuk persembahan kalau tidak bayar gaji para pendeta pelayan. Nah itu yang dia soal. Karena kita telah salah melihat persembahan. Selama ini kita meletakkan persembahan itu seperti uang. Padahal kalau kita baca semua teks tentang persembahan, dia bawa kepada kita untuk paham bahwa persembahan diri itu yang utama, bukan uang.
Bagaimana dengan orang yang buat proposal minta sumbangan untuk pembangunan, mengatasnamakan gereja, pada gereja yang dimaksudkan tidak sedang membangun? Itu dia pun nama penipu. Itu dia pun nama penipu. Dan itu sudah terjadi. Berhati-hatilah. Karena sekarang orang bisa menipu sampai dalam gereja pun menipu. Jadi mesti kita berdoa, minta kepada Tuhan hati yang tulus, hati yang terbuka, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya segala sesuatu tuh bisa kita kita tanggapi dengan baik dan seperti apa yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan.